Sahabat Tani, video ini adalah video Q&A di mana pertanyaan seputar pertanian yang paling banyak ditanyakan bakalan kita jawabin melalui sebuah video biar bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan inilah video Q&A episode yang ke-9 ya sahabat Tani. BAM! Dan buat yang baru pertama kali ke channel ini, maka perkenalkan, nama saya Rizal Ansar dan saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa manfaat buat kita semua, amin. Oke ya sahabat Tani, langsung saja kita pada pertanyaan yang pertama. Bolehkah mencampur mikorizaa dengan fungisida? Nah ya sahabat Tani, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, buat Anda yang belum tahu apa sih itu mikorizaa, nah dia itu ya sahabat Tani adalah jamur yang hidup pada perakaran tanaman dengan cara menginfeksinya. Tetapi sebagai timbal baliknya, maka jamur tersebut dapat membantu tanaman kita buat mencari air dan juga nutrisi yang mungkin gak bisa dijangkau oleh akar tanaman. Artinya dia tuh jamur yang tergolong baik ya sahabat Tani. Nah, lalu pertanyaannya, boleh nggak dicampur sama fungisida? Maka coba jawab ya sahabat Tani pertanyaan saya berikut ini. Boleh nggak Anda mandi sama air mendidih? Coba jawab kira-kira boleh apa enggak? Nah, kalau Anda menjawab nggak boleh ya sahabat Tani, maka begitu juga ketika mikorizaa seandainya kita campurkan dengan fungisida. Fungisida itu kan suatu zat yang kita gunakan buat mencegah, mengendalikan, serta membunuh jamur penyebab penyakit. Sementara mikorizaa itu juga merupakan jamur ya sahabat Tani. Maka kalau Anda campurkan, ya kayak gimana kayak gitu kan? Karena dia tuh jamur ya sahabat Tani. Maka saran saya mending jangan dicampur. Lalu mungkin di antara Anda ada yang bertanya, lah musim hujan kayak gini kan sering kena penyakit. Kalau nggak saya sering semprot sama fungisida kan nantinya tanaman saya kena serangan penyakit kayak gitu. Maka bener aja ya sahabat Tani, memang pada saat musim hujan yang kayak gini ya beresiko banget buat kena penyakit. Tetapi ya sahabat Tani, yang saya maksud kurang tepat itu adalah bahwa mikorizaa itu sebenarnya lebih bermanfaat diaplikasikan pada saat musim kemarau. Karena itu tuh sudah saya jelasin ya sahabat Tani pada video yang ini, bahwa mikorizaa itu hidup dengan menginfeksi akar tanaman dan sebagai timbal baliknya maka akar tanaman kita tuh jadi lebih panjang ya sahabat Tani, sehingga memudahkan dalam mencari air dan juga sumber makanan. Lah kalau musim hujan begini ya nggak begitu perlu-perlu amat ya sahabat Tani. Atau solusi lainnya ya sahabat Tani, kan mikroorganisme itu ada di perakaran tanaman ya sahabat Tani. Nah, usahakan pengaplikasian fungisidanya itu pertama, itu aplikasikan fungisida kontak. Dan juga yang kedua, usahakan aplikasikan dengan metode semprot aja, kalau perlu pakai perekat. Nah, selama dia tuh nggak netes ke tanah ya sahabat Tani, maka insya Allah mikroorganismenya tuh nggak apa-apa pada perakaran tanaman gitu ya sahabat Tani. Intinya pada saat musim hujan begini tuh soal pupuk dan pemupukan gitu ya sahabat Tani, Anda tuh nggak usah terlalu pusing. Yang paling penting itu sering-sering memproteksi tanaman Anda dari serangan penyakit gitu ya sahabat Tani. Dan buat teman-teman yang kebetulan sekarang lagi nanam cabai dan dapat harga yang bagus-bagusnya sahabat Tani, maka uang hasil usahanya tuh jangan langsung sikat habis gitu aja. Misal beli motor gitu ya, beli TV, kemudian beli ini beli itu. Nah, jangan dulu ya sahabat Tani, tetapi sisihkan dulu ya misalnya sebagiannya gitu ya sahabat Tani buat membelikan sarana produksi kayak misal nih benih, kemudian pupuk, kemudian pestisida buat cadangan pada musim tanam selanjutnya. Dan sisanya kalau Anda mau pakai itu nggak apa-apa ya sahabat Tani. Karena dengan cara begini insya Allah pada musim tanam selanjutnya maka Anda tuh nggak perlu pusing lagi ya sahabat Tani buat mikirin sarana produksi pada musim tanam selanjutnya gitu ya sahabat Tani, karena semuanya sudah tersedia. Mantap. Oke, selanjutnya ya sahabat Tani, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengatasi hama lembing?
Nah ya sahabat tani, hama lembing cara ngatasinya gimana? Yaitu dengan cara dilempar ya sahabat tani. Jadinya lempar lembing ya enggak? Enggak bercanda ya sahabat tani. Nah, untuk langkah biopestisidanya, Anda bisa menggunakan produk yang ada kandungan Bioveria bassiananya. Karena jenis Bioveria itu ya sahabat tani bisa buat ngendalikan hama jenis serangga ya sahabat tani yang mengganggu tanaman kita. Dan kalau mau Anda gunakan insektisida yang sintetis, maka bisa aja pakai yang murah-murah dulu ya sahabat tani. Misalnya yang ada bahan BPMC macam kayak Dharmabas gitu kan, Sidabas, nah itu bisa ya sahabat tani. Atau kalau mau yang berbahan aktif yang sistemik, bisa pakai yang fipronil kayak macam Regen kayak gitu kan. Kemudian yang monosultap macam kayak Trisula, atau nitenpiram ya sahabat tani. Misalnya mereknya tuh Ares gitu ya sahabat tani. Mohon maaf ya saya sebut merek karena pasti ketika saya sebut bahan aktif pasti bakal banyak yang nanya soal merek gitu ya sahabat tani, nggak apa-apa kan? Tetapi saran saya ya sahabat tani, sebelum Anda memutuskan memakai insektisida apa, maka saran saya itu konsultasikan dulu pada pengamat hama dan juga penyuluh pertanian lapangan di tempat Anda. Siapa tahu nih ya sahabat tani, dia tuh punya rekomendasi tertentu terhadap pengendalian hama tersebut gitu ya sahabat tani. Karena saya yakin bisa jadi beda daerah, beda juga cara penanganannya gitu ya sahabat tani. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bisakah mencampur herbisida dengan pupuk lalu disemprotkan? Nah, aduh ya sahabat tani, ini tuh buat apa coba? Sama aja nih Anda minum obat terus minum racun ya sahabat tani. Meskipun ya sahabat tani memang ada herbisida jenis tertentu yang sifatnya itu adalah selektif, yang artinya tuh dia tuh cuman mengendalikan gulma jenis tertentu aja, tetapi yang namanya racun itu tetap racun. Mungkin nih ya sahabat tani karena racunnya tuh masih sifatnya selektif, maka mungkin aja tanaman kita tuh masih nggak apa-apa. Tetapi jangan-jangan ya sahabat tani, ketika kita campurkan dengan pupuk, ternyata ada yang namanya perubahan konsentrasi sehingga melebihi batas toleransi tanaman kita. Maka kalau saya boleh saran ya sahabat tani, maka mending jangan gitu ya sahabat tani, oke? Dan kalau mau memaksimalkan kekuatan dari herbisida, itu pakailah perekat. Biar dia tuh jadi lebih merekat, lebih sempurna kayak gitu ya sahabat tani. Dan usahakan pH larutannya tuh di bawah 5,8 ya sahabat tani. Terserah deh, boleh ya, pH 5 boleh, pH 4,5 boleh ya sahabat tani. Karena pada pH itu ya sahabat tani, herbisida dapat bekerja dengan kekuatan yang maksimal buat mengendalikan gulma pengganggu tanaman. Dan penjelasan detailnya sudah ada kok ya sahabat tani pada video yang ini ya sahabat tani. Silahkan dikunjungi nanti setelah selesai nonton video ini, oke? Oke ya sahabat tani, kita lanjut pada pertanyaan yang keberapa? Yang keempat ya sahabat tani, oke? Pak, ciri pupuk fast release itu seperti apa? Oke ya sahabat tani, pupuk fast release ini tuh gampang banget ya sahabat tani. Anda ambil air, kemudian Anda masukin pupuk, kemudian Anda aduk-aduk. Nah kalau memang dia tuh larut, artinya dia tuh fast release. Tetapi kalau dia nggak larut atau nggak mudah larut, artinya dia tuh nggak fast release atau disebut juga dengan slow release gitu ya sahabat tani, oke? Oke ya sahabat tani, lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan yang kelima. Nah ini tuh saya sebut aja langsung ya sahabat tani, orangnya siapa, yaitu dari akun Tamam. Dan dia tuh menanyakan dosis pupuk kalium cair. Berapa tutup untuk satu tangki 15 liter? Nah ya sahabat tani, maka saya jawab saya tuh nggak tahu. Tapi kalau sendok saya tahu. Nah 1 sendok ya sahabat tani yang ukurannya tuh begini, nah itu tuh sudah saya kalibrasi sendiri ya sahabat tani menggunakan suntikan. Itu ternyata isinya cuma 5 ml. Artinya kalau dosis rekomendasinya itu adalah 2 cc atau 2 ml per liter air, maka buat tangki yang isinya 15 liter itu ya sahabat tani, kita tuh butuh sebanyak 2 kali 15 sama dengan berapa? 30 ml. Nah karena 1 sendok yang begini itu isinya adalah 5 ml, maka 30 dibagi 5 sama dengan berapa?
sama dengan 6 ya sahabat tani. Artinya kalau dosis rekomendasi itu adalah 2 ml per liter air, maka untuk tangki sprayer 15 liter, maka kita tuh butuhnya sebanyak 6 sendok makan. Ukuran sendok yang kayak gini gitu ya sahabat tani. Mantap. Oke sahabat tani, kita lanjut pada pertanyaan yang keenam. Kenapa Bapak sering menggunakan air hujan untuk membuat pupuk organik cair? Nah, ini pertanyaannya menarik ya sahabat tani. Makanya saya masukin dalam Q&A biar semuanya pada tahu gitu ya sahabat tani. Jadi, kalau saya rekomendasikan misalnya air rebusan, maka pasti bakal banyak yang protes, katanya ribet lah mesti ngerebus dulu ya enggak. Maka ya alternatifnya adalah air hujan ya sahabat tani, karena air hujan tuh itu lebih steril dari mikroorganisme yang sebelumnya. Nah, beda halnya sama air sungai, air sumur, atau air kolam. Ya pasti udah ada mikroorganismenya duluan ya sahabat tani. Dan tujuan kita melakukan pembuatan pupuk organik cair itu tuh kan buat mendapatkan nutrisi pupuknya ya sahabat tani ya kan. Nah, sekaligus juga buat memunculkan mikroorganisme yang kita inginkan, bener nggak ya sahabat tani? Makanya kalau pakai air sungai nih misalnya, kemudian air sumur atau air kolam, nah saya rekomendasikan itu direbus dulu supaya mikroorganisme bawaannya itu pada mati ya sahabat tani. Tetapi kalau air hujan itu habis Anda tampung, ya langsung bisa dipakai gitu ya sahabat tani. Oke? Dan pertanyaan yang ketujuh, nah ini tuh cukup teknis ya sahabat tani. Mending saya sebutin deh orangnya siapa. Dari Bapak Muhammad Syarif. KOH plus NaCl sama dengan KCl plus NaOH. Jadi reaksinya menghasilkan KCl yang bermanfaat pada masa generatif. Apakah hasil sampingnya tidak berbahaya bagi tanaman? Oke ya sahabat tani, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, maka saya jelasin dulu ya sahabat tani satu persatu. Oke, KOH atau KOH itu adalah kalium hidroksida. NaCl itu garam. KCl, nah KCl ya sahabat tani. Dan NaOH itu adalah soda api. Lalu setelah Anda mengetahui semua ini, terutama NaOH itu adalah soda api ya sahabat tani, berani nggak setelah ini seandainya Anda langsung siram pada tanaman? Nah, kalau saya ya sahabat tani, kalau punya NaOH atau soda api itu, maka saya langsung masukin kepada pipa-pipa pembuangan supaya lemak-lemak serta kotoran yang ada pada pipa pembuangan itu langsung pada hancur gitu ya sahabat tani. Dan saya sering pakai karena saya punya warung gitu ya sahabat tani. Jadi saya masukin aja soda api pada saluran-saluran atau pipa-pipa gitu ya sahabat tani. Dan soda api itu juga Anda tahu nggak? Itu juga merupakan senyawa dengan pH yang sangat-sangat tinggi, dan mikroorganisme itu pasti paling nggak tahan sama yang namanya pH tinggi ya sahabat tani. Nah, jadi kalau pertanyaannya nih ya sahabat tani, apakah hasil sampingnya dari pencampuran ini tuh berbahaya? Maka kalau NaOH yang dihasilkan tersebut ternyata pH-nya terlalu tinggi, maka resikonya misal nih kalau bukan pada tanaman gitu ya sahabat tani, maka pada mikroorganismenya lah yang pada wassalam gitu ya sahabat tani. Dan lagi juga memang saya sendiri belum menemukan referensi-referensi tentang penelitian ilmiahnya soal pencampuran ini ya sahabat tani. Tetapi kalau kalium hidroksida ya memang bisa kok buat menaikkan pH ya sahabat tani, terutama pH larutan. Nah, gitu aja ya sahabat tani jawaban dari saya. Dan itu tadi semua penjelasan saya pada episode yang ke-9 ini. Dan buat Anda yang pertanyaannya tuh belum kejawab ya sahabat tani, maka jangan kecil hati, coba tanyain lagi. Siapa tahu pertanyaan Anda saya masukin pada Q&A pada episode selanjutnya sahabat tani. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu, lanjut nggak nih Q&A-nya? Kalau lanjut maka tuliskan pada kolom komentar Q&A lanjut gitu ya sahabat tani, oke?